Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Saputri dengan NIM 2523146 dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur pada mata kuliah jaringan nirkabel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas yaitu yang pertama tentang materi Basic Service Set atau BSS dan Infrastruktur Basic Service Set atau IBSS, dan juga tutorial access point. Nah, selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita masuk kepada pembahasan Basic Service Set atau BSS. Nah, jadi BSS ini adalah bentuk dasar jaringan WLAN atau Wireless Local Area Network yang menggunakan access point sebagai pusat komunikasi antar perangkat. Nah, dalam jaringan BSS ini semua perangkat seperti laptop, smartphone, dan komputer harus terhubung ke access point untuk dapat saling bertukar data dan mengakses internet. Nah, kita masuk kepada fungsi Basic Service Set atau BSS, yaitu yang pertama menghubungkan perangkat ke jaringan WiFi. Nah, BSS ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, dan komputer ke jaringan WiFi melalui access point. Nah, dengan adanya jaringan BSS ini, pengguna dapat mengakses internet dan menggunakan layanan jaringan secara nirkabel tanpa harus menggunakan kabel jaringan. Yang kedua yaitu mengatur komunikasi antar perangkat. Dalam jaringan BSS, access point berperan mengatur proses komunikasi antar perangkat yang terhubung. Nah, semua data yang dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain akan melewati access point terlebih dahulu, sehingga komunikasi menjadi lebih teratur, stabil, dan mudah dikendalikan. Yang ketiga yaitu memperluas akses internet secara nirkabel. Nah, BSS ini memungkinkan akses internet dapat digunakan di berbagai area tanpa kabel. Access point membantu memancarkan sinyal WiFi sehingga pengguna dapat tetap terhubung ke internet selama masih berada dalam jangkauan jaringan. Hal ini membuat penggunaan internet menjadi lebih praktis dan fleksibel. Nah, kita masuk ke dalam cara kerjanya. Yang pertama, semua perangkat terhubung ke access point. Artinya, setiap perangkat seperti laptop, smartphone, atau tablet tidak terhubung langsung satu sama lain, tetapi semuanya harus terhubung terlebih dahulu ke satu perangkat pusat yang disebut dengan access point. Nah, access point ini berfungsi seperti pusat penghubung dalam jaringan WiFi sehingga semua perangkat bisa saling terhubung melalui satu jalur yang sama. Nah, yang kedua yaitu data dikirim melalui access point. Nah, data dikirim melalui access point terlebih dahulu. Setiap data yang dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain tidak langsung dikirim secara langsung. Nah, data tersebut akan dikirim terlebih dahulu ke access point. Kemudian access point akan meneruskan data tersebut ke perangkat tujuan. Dengan cara ini, komunikasi menjadi lebih teratur, stabil, dan bisa mengatur banyak perangkat dalam satu jaringan. Nah, contohnya seperti gambar ini ya, itu yang dinamakan dengan BSS. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri BSS ini. Yang pertama yaitu menggunakan access point. Nah, artinya jaringan ini membutuhkan perangkat khusus yang disebut dengan access point sebagai pusat penghubung. Semua perangkat seperti HP dan laptop akan terhubung melalui access point untuk bisa saling berkomunikasi dalam satu jaringan. Yang kedua yaitu jaringan lebih stabil. Nah, dengan adanya access point ini sebagai pusat pengatur, jadi koneksi jaringan menjadi lebih teratur dan stabil. Perangkat tidak saling terhubung secara langsung sehingga mengurangi gangguan dan membuat koneksi lebih konsisten. Nah, yang ketiga yaitu cocok untuk sekolah, kantor, dan rumah. Jaringan ini sangat cocok digunakan di tempat yang memiliki banyak pengguna seperti sekolah, kantor, dan rumah, karena bisa mengatur banyak perangkat sekaligus dalam satu jaringan tanpa membuat koneksi menjadi kacau. Nah, contohnya yaitu seperti WiFi sekolah. Nah, WiFi sekolah ini adalah jaringan internet nirkabel yang disediakan di lingkungan sekolah. Tujuannya untuk membantu siswa dan guru mengakses materi pembelajaran, mencari informasi, serta mendukung kegiatan belajar berbasis teknologi. Nah, yang kedua ada WiFi di rumah. WiFi rumah adalah jaringan internet nirkabel yang digunakan di rumah. Nah, biasanya dipakai oleh anggota keluarga untuk belajar, bekerja, menonton video, bermain game, atau mengakses media sosial dengan lebih mudah tanpa kabel. Nah, yang ketiga ada hotspot kampus. Hotspot kampus ini adalah layanan internet nirkabel yang disediakan oleh kampus untuk mahasiswa dan dosen. Hotspot ini memudahkan akses informasi akademik
e-learning, dan kegiatan perkuliahan secara online di area kampus. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, jaringan lebih teratur dengan menggunakan akses point. Nah, semua perangkat terhubung melalui satu pusat penghubung sehingga jaringan menjadi lebih rapi dan mudah diatur dibanding koneksi langsung antar perangkat. Nah, yang kedua, jangkauan lebih luas. Akses point dapat memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi sehingga internet bisa diakses lebih jauh dari sumber jaringan, tergantung kekuatan perangkat dan penempatannya. Yang ketiga, mudah dikelola. Nah, jaringan ini biasanya menggunakan akses point lebih mudah dalam pengaturan dan pemantauan, karena semua koneksi terpusat pada satu perangkat utama. Nah, kita masuk kepada kekurangannya. Yang pertama, yaitu membutuhkan perangkat akses point. Nah, untuk membangun jaringan ini diperlukan perangkat akses point sebagai penghubung utama antar perangkat. Tanpa akses point, jaringan tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Yang kedua, jika akses point rusak, jaringan terganggu. Nah, karena semua perangkat bergantung pada akses point, jika perangkat ini mengalami kerusakan, maka seluruh koneksi jaringan bisa terganggu atau bahkan terputus. Nah, sekarang kita masuk kepada infrastruktur Basic Service Set atau IBSS. Nah, ini adalah jenis jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat saling terhubung secara langsung tanpa menggunakan akses point. Ini kebalikan dari BSS tadi ya. Nah, IBSS ini sering disebut juga sebagai jaringan ad hoc atau karena jaringan ini bersifat sementara dan dibuat sesuai kebutuhan pengguna. Nah, adapun cara kerja dari jaringan IBSS ini yaitu perangkat saling terhubung langsung satu sama lain. Itu artinya setiap perangkat seperti laptop atau smartphone dapat saling terhubung secara langsung tanpa melalui akses point atau perangkat pusat. Jadi, satu perangkat bisa mengirim data langsung ke perangkat lain dalam jaringan yang sama. Nah, cara kerja ini disebut juga dengan jaringan peer-to-peer atau ad hoc, di mana semua perangkat memiliki kedudukan yang sama dan bisa saling berkomunikasi tanpa perantara. Nah, kita masuk kepada ciri-cirinya. Yang pertama, tidak membutuhkan akses point. Nah, IBSS ini tidak menggunakan akses point sebagai pusat jaringan. Semua perangkat dapat saling terhubung langsung tanpa perantara. Yang kedua, bersifat sementara. Nah, jaringan IBSS ini biasanya dibuat hanya untuk kebutuhan tertentu dalam waktu singkat, misalnya berbagi file atau data, kemudian bisa langsung dibubarkan. Nah, yang ketiga itu mudah dibuat. IBSS ini sangat mudah dibentuk karena perangkat cukup saling terhubung langsung tanpa konfigurasi yang rumit atau perangkat tambahan. Nah, kita masuk kepada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama yaitu praktis dan cepat digunakan. Nah, jaringan IBSS ini mudah dibuat karena perangkat bisa langsung terhubung tanpa konfigurasi yang rumit, sehingga sangat cepat untuk digunakan saat dibutuhkan. Yang kedua itu tidak membutuhkan perangkat tambahan. IBSS ini tidak memerlukan akses point atau perangkat pusat lainnya. Perangkat bisa langsung saling terhubung satu sama lain. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama yaitu jangkauan terbatas. Jangkauan jaringan IBSS ini hanya sejauh kemampuan sinyal antar perangkat, sehingga tidak bisa mencakup area yang luas. Nah, yang kedua yaitu keamanan lebih rendah, karena tidak ada pengelola jaringan seperti akses point. Nah, tingkat keamanan IBSS ini lebih rendah dan lebih rentan terhadap gangguan atau akses tidak sah. Nah, mari kita masuk ke contohnya, yaitu yang pertama, berbagi file antar laptop. Nah, IBSS ini dapat digunakan untuk mengirim atau berbagi file langsung dari satu laptop ke laptop lain tanpa perlu akses point atau jaringan internet. Nah, yang kedua itu hotspot sementara antar perangkat. IBSS ini juga bisa digunakan untuk membuat koneksi hotspot sementara antar perangkat, misalnya saat ingin berbagi internet atau data dalam waktu singkat tanpa jaringan WiFi tetap. Nah, contohnya bisa kalian lihat di gambar di samping ya. Dari pembahasan tadi, jadi kesimpulannya itu Basic Service Set atau BSS dan Infrastruktur Basic Service Set ini atau IBSS merupakan jenis jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam komunikasi wireless. Dan BSS ini menggunakan akses point sebagai pusat koneksi sehingga jaringan lebih stabil, teratur, dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Sedangkan IBSS ini atau ad hoc tidak menggunakan akses point karena perangkat saling terhubung secara langsung. Nah, BSS cocok digunakan pada jaringan tetap seperti sekolah, kantor, dan rumah. Sedangkan IBSS cocok untuk jaringan sementara atau kondisi darurat.
Nah, dengan memahami BSS dan IBSS ini, pengguna dapat memilih jenis jaringan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi dan penggunaan jaringan nirkabel. Nah, setelah materi yang pertama ini, marilah kita masuk kepada materi pembahasan yang kedua, yaitu tentang tutorial setting access point. Mari menyaksikan. Nah, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang tutorial setting access point. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu access point. Nah, jadi access point adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk memancarkan sinyal WiFi agar perangkat lain dapat terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal. Nah, access point bekerja sebagai penghubung antara jaringan kabel LAN dengan perangkat nirkabel seperti smartphone, laptop, dan tablet. Dengan adanya akses point, banyak perangkat dapat terhubung ke internet secara bersamaan tanpa menggunakan kabel. Nah, baiklah. Intinya, akses point itu digunakan untuk memperluas atau menyediakan jaringan WiFi, sehingga pengguna dapat mengakses internet dengan lebih mudah tanpa harus menggunakan kabelan secara langsung. Nah, jadi perangkat ini sering digunakan di sekolah, kantor, rumah, maupun tempat umum agar koneksi internet dapat digunakan oleh banyak perangkat sekaligus. Nah, mari kita masuk ke langkah-langkah dalam penyetingan akses point. Yang pertama itu menyambungkan akses point ke listrik dan laptop. Nah, sambungkan akses point ke sumber listrik dan hubungkan kabelan dari akses point ke laptop atau komputer. Nah, di sini langkah pertama dilakukan agar akses point mendapatkan daya listrik sehingga perangkat dapat menyala dan bekerja dengan normal. Setelah itu, kabelan digunakan untuk menghubungkan akses point dengan laptop atau komputer agar proses pengaturan dapat dilakukan melalui jaringan kabel yang lebih stabil dan mudah dideteksi. Nah, tujuannya itu untuk menghidupkan perangkat akses point dan menghubungkan akses point dengan laptop untuk proses konfigurasi. Nah, hasil yang diharapkan itu lampu indikator pada akses point itu menyala dan perangkat sudah terhubung ke laptop menggunakan kabel LAN. Nah, yang kedua, kita bisa membuka browser. Lah, jadi buka aplikasi browser di laptop seperti Chrome, Firefox, atau Edge. Yaitu browser digunakan untuk membuka halaman pengaturan akses point. Melalui browser, pengguna dapat mengakses sistem konfigurasi perangkat dengan memasukkan alamat IP akses point. Nah, tujuannya yaitu membuka halaman konfigurasi akses point dan menyiapkan akses ke menu pengaturan jaringan. Nah, di sini hasil yang kita harapkan itu yaitu browser berhasil terbuka dan siap digunakan untuk masuk ke halaman pengaturan akses point. Nah, yang ketiga, kita bisa masuk ke IP address access point. Nah, ketik IP address di access point di address bar, yaitu contohnya 192.168 dan .1.1. Tekan enter untuk masuk ke halaman login. Nah, di sini IP address merupakan alamat khusus yang digunakan untuk mengakses halaman pengaturan akses point. Nah, setiap perangkat biasanya memiliki alamat IP bawaan yang dapat digunakan pengguna untuk melakukan konfigurasi. Nah, tujuannya yaitu untuk mengakses halaman login, akses point, dan membuka sistem pengaturan perangkat. Nah, di sini hasil yang kita harapkan yaitu seperti halaman login dan admin access point muncul pada browser. Nah, yang keempat itu login ke admin access point. Nah, jadi masukkan username dan password tadi. Klik login untuk masuk ke pengaturan. Nah, di sini username dan password admin digunakan sebagai sistem keamanan agar hanya pengguna tertentu yang dapat mengubah pengaturan jaringan. Nah, di sini data login biasanya terdapat pada bagian belakang perangkat atau buku panduan akses point. Nah, tujuannya yaitu bisa memverifikasi hak akses pengguna dan masuk ke menu utama pengaturan akses point. Hasil yang kita harapkan itu yaitu pengguna berhasil masuk ke dashboard atau halaman utama pengaturan akses point. Nah, yang kelima itu masuk ke menu wireless setting, yaitu pilih menu wireless setting atau WiFi setting pada dashboard. Nah, di sini menu wireless setting digunakan untuk mengatur jaringan WiFi yang akan dipancarkan oleh access point. Nah, pada menu ini pengguna dapat mengubah nama WiFi, keamanan jaringan, dan password. Tujuannya yaitu untuk membuka pengaturan jaringan nirkabel dan mengatur konfigurasi WiFi sesuai kebutuhan. Nah, di sini hasil yang kita harapkan itu yaitu berupa halaman pengaturan wireless atau WiFi berhasil terbuka.
Nah, yang keenam itu kita bisa mengatur nama WiFi di SSID. Nah, di sini ubah nama WiFi sesuai keinginan. Contoh, WiFi sekolah, hotspot kelas. Nah, di sini SSID adalah nama jaringan WiFi yang akan muncul pada perangkat pengguna seperti laptop atau smartphone. Nama WiFi dapat diubah sesuai kebutuhan agar mudah dikenali. Nah, tujuannya itu memberikan identitas pada jaringan WiFi dan memudahkan pengguna menemukan jaringan yang akan digunakan. Nah, di sini hasil yang akan kita harapkan itu yaitu nama WiFi berhasil diubah dan akan muncul sesuai nama yang telah kita buat. Nah, yang ketujuh itu kita bisa mengatur password WiFi dan pilih keamanan WPA2 atau WPA3 dan masukkan password WiFi yang kuat dan aman. Nah, di sini password itu digunakan untuk melindungi jaringan WiFi agar tidak digunakan oleh orang yang tidak memiliki izin. Nah, pengguna keamanan WPA2 atau WPA3 ini membuat jaringan lebih aman dari ancaman pembobolan. Nah, tujuannya yaitu mengamankan jaringan WiFi dan membatasi akses hanya kepada pengguna tertentu. Di sini hasil yang kita harapkan itu yaitu jaringan WiFi memiliki password keamanan sehingga tidak bisa digunakan sembarangan orang. Nah, berikutnya yaitu menyimpan pengaturan atau save atau apply. Nah, di sini kita bisa klik tombol save atau apply dan tunggu access point melakukan restart otomatis. Nah, di sini setelah semua pengaturan selesai dilakukan, pengguna harus menyimpan konfigurasi agar perubahan dapat diterapkan pada access point. Nah, jadi biasanya perangkat akan melakukan restart otomatis untuk mengaktifkan pengaturan baru. Nah, tujuannya yaitu untuk menyimpan seluruh konfigurasi yang telah dibuat dan mengaktifkan pengaturan baru pada access point. Nah, hasil yang akan diharapkan itu yaitu access point melakukan restart dan pengaturan baru dan berhasil diterapkan. Nah, yang terakhir kita bisa menghubungkan perangkat ke WiFi. Cari nama WiFi atau SSID yang sudah dibuat dan masukkan password untuk koneksi. Nah, di sini setelah access point selesai dikonfigurasi, perangkat seperti laptop atau smartphone dapat langsung terhubung ke jaringan WiFi dengan menggunakan nama jaringan dan password yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk menguji hasil konfigurasi access point dan menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Nah, hasil yang diharapkan itu yaitu perangkat berhasil terhubung ke jaringan WiFi dan dapat mengakses internet. Nah, setelah pembahasan tentang setting access point ini, jadi kesimpulannya adalah setting access point dilakukan melalui browser dengan IP address dan pengaturan utama meliputi SSID dan password WiFi. Setelah disimpan, access point langsung membagikan jaringan internet dan perangkat lain bisa langsung terhubung ke WiFi yang dibuat. Nah, sekian tutorial setting access point dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.